Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bara Busparasa. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Kesejahteraan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas bersama teman-teman saya dari mata kuliah Nilai Etika dan HAM bagi Pekerjaan Sosial. Untuk kesempatan kali ini, kami diharuskan untuk menganalisis sebuah kejadian, yaitu peristiwa tragis yang terjadi pada 7 Desember 2020 di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, yaitu penembakan 6 anggota Laskar. Hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya dan perdebatan. Kasus ini telah melalui berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan, putusan pengadilan, hingga sorotan publik. Malam ini kita akan mencoba mengurai berbagai benang kusut peristiwa tersebut, mendengar berbagai perspektif, serta memahami implikasi hukum dan sosial yang mengikutinya. Saat ini, seperti yang tadi telah saya singgung di awal, saya tidak sendiri. Saya di sini dihadiri dengan teman-teman saya, teman kelompok yang memiliki peran sebagai narasumber, sebagai jurnalis, bahkan sebagai calon pekerja sosial. Oleh karena itu, kita perkenalkan dulu. Yang pertama di sini ada teman saya, Alia. Dia sebagai jurnalis pengamat kebijakan publik yang akan memberikan perspektif sosial politik. Selamat datang, Mbak Alia. Dan yang kedua di sini ada teman saya, Anita, yang akan memberikan sudut pandang mengenai perspektif hak asasi manusia. Selamat datang, Anita. Dan untuk yang terakhir di sini ada Fiona, yaitu sebagai pekerja sosial yang akan memberikan sudut pandang pekerja sosial. Selamat datang untuk Fiona. Baik, untuk para narasumber dan juga teman-teman yang sedang menonton, untuk memulai diskusi kita pada kesempatan kali ini, penting bagi kita untuk mengetahui kronologi singkatnya mengenai kasus yang terjadi pada 7 Desember 2020 ini. Untuk itu akan saya serahkan kepada jurnalis kami. Untuk Alia dipersilakan untuk memaparkan kronologi yang terjadi di hari ini. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Bara. Di sini saya sebagai jurnalis akan menjelaskan kronologi singkat dari perspektif FPI dan Polri. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menegaskan bahwa ada beberapa hal yang harus kita ketahui atau perspektif pandangan mengenai FPI ini. Yang pertama, hari Minggu, tanggal 6 Desember tahun 2020, pada malam hari, Habib Rizky Syihab atau HRS bersama keluarga inti, istri, anak, menantu, dan cucu, dan beberapa ulama serta sopir sedang dalam perjalanan menuju tempat pengajian keluarga di luar Jakarta. Mereka dikawal oleh sejumlah laskar FPI dalam beberapa mobil. Nah, sejak keluar dari pintu tol Karawang Timur sekitar pukul 00.10 malam WIB, Senin pada tanggal 7 Desember tahun 2020 dini hari, rombongan HRS merasa diikuti oleh 3 mobil mencurigakan yang berusaha memepet dan masuk dalam konvoi. Nah, 2 mobil laskar FPI yang berada di belakang rombongan utama mencoba menjauhkan mobil pengentit dari mobil HRS. Salah satu mobil laskar atau Hevel Spin dipepet dan kemudian diserang oleh oknum tak dikenal. Dan selanjutnya FPI secara singkat tegas membantah tuduhan polisi bahwa laskar mereka membawa senjata api. Mereka menyatakan laskar hanya membawa senjata tajam untuk membela diri jika diserang sesuai tugas pengamanan. Dan terakhir, menurut FPI, ke-6 laskar mereka ditembak mati tanpa adanya perlawanan yang membahayakan nyawa petugas. Mereka menduga penembakan ini merupakan pembantaian atau unprovoked killing karena dilakukan terhadap laskar yang tidak bersenjata api dan sudah dalam kondisi tidak berdaya. Nah, itu merupakan perspektif dari FPI. Selanjutnya ada perspektif atau pihak dari Polri atau polisi. Nah, pada Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 pada malam hari, tim kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan pembuntutan terhadap rombongan Habib Rizky Syihab atau HRS di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Pembuntutan ini dilakukan berdasarkan informasi adanya pengerahan massa FPI untuk mengawal pemeriksaan HRS di Polda Metro Jaya. Dan pada sekitar pukul 00.10 WIB,
Pada hari Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020 dini hari, mobil petugas kepolisian yang tengah membuntuti rombongan HFS dipepet dan diserang oleh dua mobil yang ditumpangi Laskar FPI. Terima kasih, saya sebagai jurnalis telah menyampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu dia adalah pemaparan dari Alia sebagai perspektif jurnalis. Di sana disebutkan ada dua perspektif, dari perspektif Laskarnya juga dengan adanya dari perspektif Polri. Nah, untuk seperti itu kita melalui berbagai rangkaian proses hukum yang cukup panjang hingga menjadi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Muhammad Arif Nuryanta memvonis bebas dua terdakwa. Lalu bagaimana Komnas HAM melihat proses penegakan hukum dalam kasus ini? Untuk itu akan saya lanjutkan kepada narasumber dari pihak HAM, yaitu Anita. Untuk Anita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan dari sudut pandang HAM dalam memandang kasus penembakan Laskar. Di sini Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa tewasnya 4 dari 6 Laskar FPI ini merupakan kategori pelanggaran HAM yang berupa unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum. Hal ini karena keempat laskar tersebut tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat, bukan dalam konteks baku tembak yang masih berlangsung. Nah, Komnas HAM menemukan bahwa ada indikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak profesional oleh aparat. Jakarta Selatan memvonis bebas 2 tersangka anggota polisi dengan dalil pembelaan diri. Komnas HAM secara implisit menunjukkan keprihatinan dan kekecewaan yang sangat besar. Meskipun Komnas HAM selalu menghormati proses hukum dan independensi peradilan, vonis bebas ini tidak sejalan dengan temuan Komnas HAM mengenai unlawful killing terhadap 4 korban. Organisasi HAM lainnya juga yang mengawal kasus ini secara implisit menyoroti bahwa vonis bebas ini janggal dan mestinya hakim mempertimbangkan temuan Komnas HAM. Mereka juga menyoroti fakta bahwa terdakwa tidak ditahan selama proses persidangan dan ada perbedaan keterangan terdakwa dengan BAP. Sejak awal, Komnas HAM sudah menekankan dan sudah konsisten dengan meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Namun, vonis bebas ini bagi sebagian pihak justru menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas aparat dalam penggunaan kekuatan dan penegakan hukum. Terima kasih. Baik, itu dia pemaparan dari Anita dari perspektif hak asasi manusia. Terima kasih untuk Anita yang sudah menjelaskan. Saya akan mencoba menyimpulkan bahwa Komnas HAM itu merasa kecewa dengan hasil vonis yang diberikan oleh majelis hakim yang membebaskan tersangka dan curiga adanya tindakan-tindakan yang menyalahgunakan akuntabilitas kekuasaan di sana. Nah, untuk itu akan dilanjutkan setelah mendengarkan dua narasumber yang hebat dalam memanjai kasus penembakan anggota Laskar FPI ini. Kita akan mendengarkan pandangan dari perspektif seorang pekerja sosial dalam menanggapi hal ini. Apakah ini berdampak kepada keluarga korban Laskar FPI atau bagaimana? Kita akan lanjutkan kepada Firna. Untuk Firna, saya persilahkan. Hak asasi manusia adalah hak semua orang. Jika Anda terlibat dalam pelanggaran HAM atau melihat adanya pelanggaran HAM, segera hubungi Komnas HAM. Untuk Firna, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan dari sudut pandang pekerja sosial. Sebelum pekerja sosial memandang suatu peristiwa terutama yang melibatkan kekerasan, kehilangan, dan ketidakadilan dan lensa keberfungsian sosial, hak asasi manusia dan keadilan sosial, mereka tidak hanya melihat pada aspek hukum atau politik semata, tetapi juga dampak psikososial, emosional, dan sosial yang dialami oleh individu, keluarga, dan komunitas yang terdampak, sehingga dalam kasus ini pekerja sosial memandang bahwa adanya trauma tersendiri yang dialami oleh keluarga dari anggota Laskar FPI yang tewas dalam peristiwa penembakan ini. Selain mengalami trauma, keluarga korban juga akan mendapatkan stigma dari masyarakat, entah itu positif ataupun negatif. Pekerja sosial juga sejalan dengan Komnas HAM, yaitu sangat menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Kasus seperti ini terutama dengan adanya time unlawful killing dari Komnas HAM akan menjadi perhatian serius.
Kasus ini juga bisa dilihat sebagai refleksi dari kesenjangan sosial dan potensi ketidakpercayaan antara masyarakat, terutama kelompok minoritas atau yang terpinggirkan dari lembaga negara, khususnya aparat keamanan. Sehingga dalam kasus ini pekerja sosial sangat menyoroti di balik setiap kasus ada manusia yang merasakan penderitaan, trauma, dan ketidakadilan meskipun dua terdakwa dinyatakan bebas. Dampak psikososial, emosional, dan bahkan ekonomi bagi keluarga anggota FPI yang meninggal masih sangat nyata dan mendalam. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pihak. Itu adalah berbagai perspektif yang telah kami kumpulkan, dan mulai dari seorang jurnalis, dari seorang penegak hak asasi manusia, juga sebagai pekerja sosial. Nah, teman-teman semua, tragedi penembakan Laskar FPI di kilometer 50 ini berujung dengan pembebasan kedua anggota polisi yang menjadi terduga penembakan anggota Laskar FPI. Kasus ini dapat menjadi pengingat penting tentang kompleksitas masalah hukum, sosial, dan hak asasi manusia di negara kita. Saya menyadari, atau kita bahkan sangat menyadari, bahwa penting bagi kita untuk terus mengawal penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi semua pihak, serta terus menjaga persatuan dan dialog antar elemen bangsa. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan perannya masing-masing dengan sangat baik. Juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Wilayah Etika dan HAM, yaitu yang terhormat Ibu Gita, yang telah memberikan landasan dan arahan kepada kita untuk menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu, pembahasan pada kesempatan kali ini semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan menjadi refleksi bagi kita semua. Saya di sini, Bara Pusparasa, sebagai moderator pada kesempatan kali ini mengundurkan diri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Terima kasih juga untuk Ibu Gita yang telah menonton. Kami ucapkan mohon maaf bila adanya salah kata atau salah informasi. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.